Selamat Hari Minggu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah online MDC Jakarta, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Ikutlah memuji dan menyembah Tuhan, simaklah firman Tuhan baik-baik, dan usahakan untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan. Jauhkan semua gangguan agar saudara dapat fokus mengikuti ibadah. Dan hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus setelah mendengarkan firman Tuhan. Kami berharap jemaat sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Saudara, bulan Mei ini tema kita adalah Perseverance to Crisis, ketekunan melewati krisis. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukito Budi Harjo dengan tema Hope in Grace, pengharapan dalam kasih karunia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi kami bisa menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi kami mendapatkan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, ini penyembahan kami. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Immanuel,
Selamat pagi seluruh jemaat MDC Jakarta. Saya percaya kita terus masih semangat walaupun sudah 7 minggu kita berada di rumah. Saudara, sebelum kita memulai dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi kami. Dan ini waktunya Tuhan kami mau menerima kebenaran firman Tuhan, urapi setiap kami. Dan biarlah urapan-Mu memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan firman-Mu akan memberikan kepada kami kekuatan. Firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Khususnya di dalam menghadapi situasi wabah pandemik yang sedang kami hadapi pada hari ini. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi kebutuhan dan pegangan utama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan tema kita sepanjang 1 tahun ini yang diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai ke 8. Kalau saudara masih ingat, kita dalam mengenal Tuhan tidak hanya bisa dengan iman. Tetapi Alkitab mengatakan, tambahkanlah kepada imanmu apa? Kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan. Nah, bulan Mei ini kita masuk dalam tema yang kelima, yaitu ketekunan. Tema kita adalah perseverance through crisis. Ketekunan melewati masa krisis. Saudara, masa krisis bisa terjadi di dalam setiap orang. Masa krisis atau keadaan krisis bisa terjadi secara pribadi maupun secara kolektif, secara bersama-sama. Seperti apa yang kita hadapi, kita alami pada hari ini, kita sedang menghadapi masa krisis secara bersama-sama. Seluruh dunia berhenti di dalam segala kegiatannya. Ada kurang lebih 200 negara di seluruh dunia sedang menghadapi situasi yang sama seperti yang kita alami pada hari ini. Nah, saudara, di tengah-tengah masa krisis ini, saya coba menghubungi beberapa orang, lalu ada beberapa orang yang telepon kepada saya. Ada yang dengan kuat mereka mengatakan, ya Pak, kita hadapi saja. Tapi di antara mereka ada yang mengatakan, Pak, saya takut, Pak, saya khawatir. Ada lagi yang mengatakan, Pak, saya nggak tahu lagi tentang masa depannya. Karena dia bilang, saya kena PHK. Ada juga yang mengatakan, saya nggak tahu lagi dengan bagaimana dengan bisnis yang harus saya jalankan ke depan. Saudara, di dalam menghadapi situasi krisis seperti ini, ada banyak kondisi yang dihadapi oleh setiap kita. Namun, satu hal yang Tuhan ingatkan, menghadapi krisis, ada banyak orang menghadapinya. Tapi kalau kita meresponi dengan cara yang benar, maka saya percaya krisis tidak akan membuat kita turun. Krisis tidak akan membuat kita tenggelam. Tapi krisis justru akan membuat kita bangkit. Krisis justru akan membuat kita semakin kuat. Dan Alkitab mengatakan, krisis akan melahirkan ketekunan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca di dalam Roma pasal yang kelima, ayatnya yang kedua. Roma pasal yang kelima, ayat yang kedua mengatakan demikian. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa kesengsaraan kalau dihadapi dengan cara yang benar akan menimbulkan ketekunan. Jadi kesengsaraan tidak selalu berakibat buruk. Kesengsaraan atau dengan kata lain tantangan di dalam kehidupan kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita kalau kita hadapi, kalau kita responi dengan cara yang benar. Justru sebaliknya itu akan menghasilkan apa? Ketekunan. Dan ayat yang keempat dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam ayat yang kelima dikatakan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ayat ini mengatakan menghadapi tantangan
menghadapi kesengsaraan, kita jangan lemah, tapi justru kita harus kuat, dan itu akan melahirkan ketekunan. Saudara, saya percaya bahwa di dalam menghadapi situasi seperti ini, satu-satunya kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Ada satu keadaan di dalam Alkitab yang dihadapi oleh seorang yang bernama Yeremia, Nabi Yeremia. Dia juga menghadapi masa yang sukar, dia menghadapi masa yang sulit, yaitu ketika dia hidup, orang Israel tidak lagi mau mendengarkan Tuhan. Orang Israel tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah masa pembuangan, akhirnya orang Israel masuk dalam pembuangan. Dan di tengah-tengah dalam masa pembuangan seperti itu, Yeremia menuliskan di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga. Judul kitabnya saja sudah Ratapan. Yaitu apa? Sebuah keadaan yang susah, keadaan yang meratap, keadaan yang menyedihkan, keadaan yang membuat tekanan yang begitu besar. Dia tuliskan di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-21. Demikian dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Saudara, Yeremia menghadapi masa yang sulit. Yeremia menghadapi masa yang sukar. Bangsa Israel sedang mengalami kesengsaraan yang besar. Tapi satu hal, Yeremia katakan, ini yang aku perhatikan. Dia tidak salah fokus. Seringkali orang ketika menghadapi masalah, seringkali ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, kita salah fokus. Fokus kita kepada masalah kita. Fokus kita kepada tantangan kita. Fokus kita kepada situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Saudara, kalau kita salah fokus, kita fokusnya kepada masalah kita fokusnya kepada tantangan kita, maka kekuatan kita akan semakin kecil. Pengharapan kita akan hilang. Semangat kita akan pudar. Tapi kalau fokus kita benar, maka walaupun kita sedang dalam keadaan tantangan yang besar, kita akan tetap punya pengharapan. Dan kalau kita punya pengharapan, kita akan tetap punya semangat. Saudara, Yeremia di dalam keadaan seperti itu, dia fokusnya kepada Tuhan. Dia melihat Tuhan sebagai satu pribadi yang jauh lebih besar dari masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Yeremia melihat Allah adalah pribadi yang setia. Yeremia melihat bahwa Tuhan punya rahmat, punya anugerah, punya kasih karunia yang lebih besar dari semua tantangan yang dihadapi. Bahkan dia bilang, rahmat-Nya selalu baru setiap hari, tidak pernah habis. Saudara, itu yang membuat Yeremia menjadi kuat. Yeremia menjadi kuat dan punya pengharapan. Dia berkatakan, sebab itu aku berharap. Saudara, orang yang hidup dengan pengharapan sama orang yang hidup tanpa pengharapan sangat berbeda. Kalau kita punya pengharapan, kita tidak akan gampang menyerah. Kalau kita punya pengharapan, kita akan tetap punya daya juang. Kalau kita punya pengharapan, kita tidak akan menjadi putus asa. Sekalipun tantangan kita alami, sekalipun tantangan kita hadapi, tapi selama kita punya pengharapan, hidup kita akan tetap semangat. Sebaliknya, kalau orang sudah tidak punya pengharapan, orang sudah kehilangan pengharapan dalam hidupnya, walaupun dia tidak ada tantangan, walaupun dia nggak punya masalah, dia nggak akan kemana-mana. Bahkan semangat hidup pun sudah tidak punya, karena tidak ada yang diharapkan lagi. Karena itu, di dalam menghadapi krisis yang kita alami pada hari-hari ini, saya ingin mengajak setiap kita jemaat, jangan kehilangan pengharapan. Dan pengharapan kita bukan melihat kepada situasi dan keadaan. Karena hari ini saudara, tidak pernah ada yang tahu sampai berapa lama situasi ini akan terjadi. Kita sudah melewati 7 minggu, hampir 2 bulan lamanya. Bahkan wabah ini sudah merebak sejak awal tahun 2020. Sekarang sudah masuk bulan Mei, sudah hampir 5 bulan lamanya, kita masih belum tahu kapan ini akan berakhir. Semua kita punya pengharapan, semua kita berharap satu kali ini akan berakhir. Dan kita percaya
pasti akan berakhir. Nah saudara, pengharapan kita bukan kepada sesuatu yang bisa iya, bisa tidak. Tapi biarlah fokus kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang pasti akan menolong kita, Tuhan yang punya sifat yang setia untuk memelihara kita semua, anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Kalau kita punya pengharapan, maka kita pasti akan menjadi orang yang kuat, tidak gampang menyerah. Atau dengan kata lain, bahkan kita tidak akan menyerah, kita tidak akan putus asa menghadapi keadaan. Saudara, saya teringat satu orang yang bernama Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris. Pada waktu Perang Dunia Kedua, dia menghadapi situasi yang sulit, masa yang krisis, masa yang kritis. Ketika Inggris berhadapan dengan pasukan Jerman, dan pasukan Jerman menekan untuk diadakan perundingan. Tapi Winston Churchill tetap punya pengharapan, Inggris pasti menang. Dia tidak akan mau menyerah, dia tidak akan mau mengadakan perjanjian. Dan teman-teman di sekelilingnya mengatakan, kita harus bikin perjanjian. Kita tidak akan mungkin menang melawan Jerman. Tapi Churchill tetap percaya, dia yakin, dia punya pengharapan, kita pasti menang. Dan salah satu pidatonya yang sangat terkenal, never give up, and never give up. Jangan menyerah. Akhirnya menjadi sebuah kenyataan bahwa Inggris akhirnya berhasil mengalahkan Jerman. Dan kita tahu semua, Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh pasukan sekutu. Saudara, orang kalau punya pengharapan, apapun keadaan, seberat apapun masalah yang dihadapinya, dia tidak akan menyerah. Karena itu, tetap harus punya apa? Pengharapan. Dan pengharapan kita bukan pengharapan yang semu. Pengharapan kita bukan pada sesuatu yang bisa terjadi atau bisa tidak. Tapi pengharapan kita kepada pribadi Tuhan, kepada kesetiaan Tuhan, kepada anugerah Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan. Bulan lalu, tepatnya kita baru merayakan hari kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus atas kematian. Menyadarkan setiap kita bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang pegang kendali atas segala situasi. Saudara, selain pengharapan membangkitkan kekuatan untuk tidak menyerah, maka pengharapan juga akan menimbulkan daya juang di dalam kehidupan kita. Kalau orang punya pengharapan, maka dia akan memiliki daya juang. Dia akan memiliki ketekunan. Itu sebabnya tadi di dalam ayat Roma pasal yang kelima dikatakan, kesengsaraan menimbulkan apa? Ketekunan. Saya ingat kisah satu orang anak laki-laki usia 7 tahun. Ini kisah terjadi di Filipina. Ayahnya masuk penjara. Dan ketika ayahnya masuk penjara, mamanya pergi meninggalkan dia tanpa memberitahu kemana. Sehingga anak ini tidak bisa mencari mamanya, tidak bisa ketemu papanya karena ada di penjara. Dia menjadi sebatang kara. Dia masih punya 2 orang tua, tapi dia menjadi seperti yatim piatu. Tidak ada satu orang pun tempat di mana dia harus berteduh. Dia diadopsi oleh satu keluarga, tapi dia tidak betah dan akhirnya dia melarikan diri dari keluarga tersebut. Dan sejak masa usia 7 tahun, dia hidup berjuang, dia hidup keras. Saudara, kalau anak ini dia mengeluh, dia menyalahkan situasi yang terjadi dalam hidupnya, dia menyalahkan nasibnya, maka dia tidak akan pernah dikenal pada hari ini. Nama anak ini adalah Marcelito Pomoy. Saudara, di tengah-tengah dia bekerja keras, dia berjuang, dia punya pengharapan. Apa pengharapannya? Pengharapannya itu yang pertama, dia mau bangkit, dia harus keluar dari keadaan ini, dan dia rindu untuk bisa ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan ayahnya, ketemu dengan ibunya. Dan hal itu terjadi di tahun 2011. Ketika dia berjuang, dia tidak punya kekayaan apapun juga, cuma dia menemukan satu, yaitu dia punya suara yang unik, dia punya suara yang baik, punya suara yang bagus. Dia latih, dia ikut pertandingan, gagal. Dia coba ikut kompetisi yang lain, gagal. Dan akhirnya di tahun 2011,
dia memberanikan diri mengikuti satu pertandingan namanya Philippines Got Talent. Dan 2011 dia berhasil menjadi juaranya. Yang membuat dia bahagia bukan masalah dia menang tentu dia akan bahagia. Tapi yang membuat dia bahagia, pengharapannya menjadi sebuah kenyataan. Yaitu apa? Dia akhirnya bisa berjumpa dengan keluarganya. Karena pada waktu dia pertandingan final, keluarganya hadir. Dan dia bisa berjumpa dengan keluarganya. Itu membawa satu kebahagiaan besar di dalam hidupnya. Bahkan dia berhasil menyatukan kembali orang tuanya. Dan Marcelito begitu bahagia karena dia bisa melihat pengharapannya menjadi sebuah kenyataan. Belum berhenti sampai di situ. Dia terus berjuang, punya pengharapan yang lebih tinggi. Dia terus tekun, mengolah suaranya, sampai akhirnya pada bulan Januari di tahun ini, tahun 2020, di mana seluruh dunia sedang heboh dengan wabah COVID-19, Marcelito Pomoy muncul menjadi orang yang luar biasa. Dia mengikuti American Got Talent. Bulan Januari 2020, dia dinobatkan, dia masuk ke dalam finalis, dan dia dinobatkan menjadi juara keempat. Tapi menjadi vokalis terbaik di dalam American Got Talent di tahun ini. Saudara, nanti kita akan melihat video kesaksiannya, video klipnya, bagaimana dengan tekun dia mengasah talentanya karena dia punya pengharapan. My name is Marcelito Pomoy. Marcelito, Yeah. and you are... And I am Joanne Pomoy. The reason why I'm here is to support him all throughout. Okay, good. My husband, he has very hard life in the Philippines, but then he won the Philippines Got Talent. Did he win? Yes. What year? 2011. Ah. When I was 7 years old, my mother, she left me, and my father was in jail. I was orphan. I live in the street. For many years, I tried to find my family. When I was scared, I will sing. One day, I saw the show Philippines Got Talent. I thought that's the way I can find my family. I was hoping they would see me sing. It's a big yes. After my audition aired, the whole country was trying to find my family. Bagong buhay ni Marcelito. During the finals, my family is there. The grand winner, Marcelito! It was the greatest moment of my life because my family is there. My life changed overnight. But the best part, I met my wife, Joanne, and now we have a daughter. I pray you'll be alright. That's his voice? Watch us where we go. And help us to be wise. In times when we don't know. Della mia preghiera, Let this be our prayer. quanto fede c'è. When shadows fill our day. Lead us to a place, Guide us with your grace. give us faith so well beside. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e speranza. Ognuno vicino, simbolo
Saudara, kita sudah lihat bagaimana begitu luar biasa orang yang punya masa lalu begitu suram, orang yang punya masa lalu yang begitu parah. Dia bisa saja mengeluh, dia bisa saja mengatakan nasibku jelek, usia 7 tahun aku sudah ditinggalkan kedua orang tuaku. Tapi Marcelito tidak mengeluh tentang keadaannya. Dia tetap punya pengharapan. Dan dengan pengharapan itu, dia punya daya juang. Dia tekun, dia berjuang. Dan akhirnya apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Saudara, situasi hari ini, jangan membuat pengharapan dalam hidup kita hilang. Miliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kalau kita sudah punya pengharapan di dalam Tuhan, kita percaya bahwa pengharapan kita bukan kita raih dengan kekuatan kita, tapi ada Tuhan yang akan memberikan pertolongan, Tuhan yang akan memberikan peluang dalam kehidupan kita. Yang kedua, pengharapan kita harus jelas. Kita harus punya pengharapan yang jelas. Satu kali, ketika Yesus dalam pelayanan, dekat di kota Yeriko, ada seorang buta bernama Bartimeus. Bartimeus berseru sama Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Murid-muridnya mengatakan, jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Bartimeus berhenti? Tidak. Bartimeus punya pengharapan. Aku mau supaya aku melihat. Aku mau tidak menjadi orang buta lagi. Dia lahir dalam keadaan buta. Tapi Bartimeus punya pengharapan. Dan karena dia punya pengharapan, dia datang kepada Tuhan, dia teriak kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dilarang sama murid-muridnya, dia teriak lebih keras. Saudara, orang punya pengharapan ini seperti ini. Dan akhirnya Yesus dengar, dipanggil. Bartimeus ditanya sama Yesus, apa yang kau mau supaya aku lakukan? Bartimeus dengan spontan dia bisa jawab, Rabuni, aku mau supaya aku melihat. Saudara, tidak banyak orang yang kalau ditanya mendadak, apa sebenarnya yang kau mau? Dia bisa menjawab dengan spontan. Saudara, saya membayangkan kalau seandainya Yesus tahu-tahu hadir di depan kita pada siang hari ini. Yesus tahu-tahu muncul di depan kita pada saat ini. Dan dia tanya sama kita, apa yang kau mau? Jangan-jangan kita nggak bisa jawab. Jangan-jangan kita akan bilang, Tuhan ini terlalu mendadak. Kasih waktu aku 1 minggu untuk pikirin. Nanti setelah 1 minggu aku kasih daftarnya. Aku kasih listnya apa saja yang aku mau. Saudara, Bartimeus waktu ditanya, dia nggak kaget. Dia nggak mikir dulu. Dia langsung spontan dia katakan, Rabuni, aku mau supaya aku melihat. Yesus tahu Bartimeus buta. Tapi Yesus tanya, apa sebenarnya yang kau harapkan? Dari hal ini kita tahu, kalau kita punya pengharapan, pengharapan kita harus spesifik. Kita minta sama Tuhan, pengharapan kita secara spesifik. Seperti apa yang dialami oleh Marcelito. Dia punya pengharapan yang spesifik. Dia ingin bertemu dengan keluarganya. Dia ingin melihat keluarganya. Bahkan dia rindu keluarganya bisa kembali bersama. Dan apa yang diharapkan itu menjadi kenyataan. Saudara, hal yang ketiga kalau kita sudah punya pengharapan, kita sudah punya pengharapan yang jelas. Yang ketiga adalah kita selaraskan hidup kita dengan pengharapan kita. Karena kita tahu, kalau pengharapan kita menjadi A, pengharapan kita mencapai titik A, tapi kita menyimpang mengambil jalannya, tidak selaras dengan pengharapan kita, sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saudara, kita perlu selaraskan hidup kita, menyiapkan diri kita. Bagian kita menyiapkan diri kita. Bagian Tuhan, Dia akan mengangkat dengan caranya pada waktunya. Seringkali kita bolak-balik. Kita mau mengatur waktunya, kita mau mengatur caranya, kita mau mengatur kesempatannya. Saudara, kesempatan kita nggak bisa atur. Waktu tidak bisa kita atur. Cara tidak bisa kita atur. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menyiapkan diri kita membangun hidup kita, maka pada saatnya tiba, waktunya tiba, kesempatannya tiba, Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Dan yang terakhir adalah kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Taruh pengharapan kita bukan kepada sesuatu yang lain, tapi kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita tahu, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Dia akan menuntun kita, Dia akan menolong kita, dan Dia bukan hanya membuat kita mencapai pengharapan,
bahkan kita bisa mendapatkan lebih dari apa yang kita harapkan. Seperti apa yang diharapkan oleh Marcelito Pomoy dan beberapa yang lain. Dia mengharapkan keluarganya bisa ditemui. Dia bisa berjumpa dengan keluarganya. Dia berharap keluarganya bisa kembali bersatu. Apa yang dia harapkan menjadi kenyataan. Tapi dia mendapatkan lebih dari itu. Dia dapat bonus yang lebih. Dia bahkan bisa menjadi juara, bisa menjadi seorang penyanyi yang sangat dikenal di seluruh dunia pada hari ini. Di tengah-tengah dunia sedang menghadapi wabah, justru dia mendapatkan satu keadaan yang luar biasa. Bahkan orang yang mungkin sudah berusaha sekian lama belum tentu mencapai apa yang sudah dialami oleh Marcelito. Saudara, jangan kehilangan pengharapan. Tetaplah berharap dan letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, kita harus senantiasa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tekun, di dalam apa? Dalam doa. Di dalam Lukas pasal 18, ayat yang pertama dan seterusnya, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak jemu-jemunya berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tekun di dalam membaca Alkitab. Karena pada waktu kita membaca Alkitab, Tuhan bisa memberi kepada kita inspirasi. Tuhan bicara kepada kita. Tuhan bisa memberikan kepada kita petunjuk-petunjuknya. Rajin berdoa, tekun berdoa, tekun membaca Alkitab. Dan yang terakhir, tekun untuk berbuat kebaikan. Kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan. Dan Tuhan mau supaya hidup kita juga menjadi saluran berkat. Kita menjalurkan kebaikan kepada orang-orang sekeliling kita. Saudara, dalam keadaan hari ini, krisis, banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan. Sesusah-susahnya kita, masih ada orang yang lebih susah dari kita. Tadi sementara saya menuju ke tempat ini, saya cukup kaget. Di satu traffic light, tempat saya lewat tadi, saya lihat ada banyak pemulung di pinggir jalan. Ada satu orang yang bekerja, mungkin tukang bersih taman. Hati saya cukup tergerak. Karena ada satu anak kecil atau anak remaja yang datang kepada dia, nggak tahu saya dia ngomong apa, tapi tidak lama kemudian si tukang bersih-bersih taman itu, dia pergi ke sepedanya, dia ambil dari tasnya, dan saya lihat dia ambil uang Rp5.000. Dia kasih kepada anak remaja itu, dan anak remaja itu lari ke tukang es yang jual minuman. Tidak lama kemudian ada anak remaja yang lain datang, yang lebih kecil, menjumpai si orang tua ini. Dan orang tua ini tersenyum, lalu dia balik lagi ke sepedanya, dia keluarkan lagi Rp5.000. Dia berikan kepada anak yang kedua, dan anak yang kedua menerima dengan ekspresi yang senang. Anak kedua lari ke tukang minuman yang ada, dan dia membeli minuman. Saudara, di tengah saya menunggu di traffic light itu, saya melihat ada satu peristiwa yang luar biasa. Tukang kebun ini bukan orang yang berkelebihan menurut saya. Dia hidup yang susah, tapi ketika dia melihat ada anak remaja yang kehausan dan dia membutuhkan minum, dia melihat ada yang lebih susah dari dia. Dia membagikan kebaikan kepada yang lain. Saudara, ini waktunya buat setiap kita untuk tekun berdoa, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dengan tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan jangan lupa berbuat kebaikan kepada banyak orang. Belum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, ingat tentang ketekunan dalam membuat kebaikan. Saya ingat satu orang jenderal namanya Eisenhower. Satu kali dalam peperangan melawan Jerman, dia adalah kepala pasukan sekutu yang ada di Eropa. Ketika dia mau menuju ke Paris, dia menuju ke Prancis, dia melihat ada dua orang sepasang suami istri yang mogok mobilnya di pinggir jalan di tengah-tengah hujan salju yang begitu lebat. Dan dia datangi, lalu ajudannya mengatakan, "Pak, tidak bisa berhenti." Tapi Eisenhower bilang, "Tidak, saya minta tolong berhenti." Dia tetap berhenti, dan dia tanya kepada dua orang tua ini. Orang tua ini bilang, "Kami mau menuju ke satu desa, ke satu daerah, karena di sana anak kami dan kami akan tinggal di sana karena tempat kami sudah tidak ada makanan lagi." Jadi Eisenhower waktu itu tergerak hatinya, dia bilang, "Kalau saya tinggalkan, maka orang tua ini, dua orang ini pasti mati kedinginan di tempat ini." Jadi dia tergerak hatinya, dia menawarkan bantuan, dia menawarkan kebaikan, dia melakukan kebaikan buat kedua orang tua ini. Diangkutlah dua orang tua ini. Walaupun ajudannya sudah kasih peringatan, "Pak, jangan. Karena Bapak akan terlambat di Paris, Bapak akan terlambat di Prancis." Tapi Eisenhower dia bilang, "Tidak bisa.
Saya boleh tidak terlambat di sana, tapi 2 orang ini pasti mati kedinginan. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi diangkatlah 2 orang tua ini. Bahkan luar biasanya, sama Eisenhower diantar dulu ke tempat anaknya tinggal di satu kota. Dan setelah itu barulah dia ke Paris, dia ke Perancis. Dan dia ketemu di dalam rapat. Tapi saudara, ternyata justru tindakan kebaikan yang dia lakukan telah menyelamatkan nyawanya. Karena sebenarnya di dalam perjalanan menuju ke Paris, pasukan Jerman sudah menyiapkan satu penyergapan yang akan membunuh Eisenhower di dalam perjalanan. Kalau seandainya Eisenhower tidak menolong orang tua ini, maka dia pasti mati di dalam penyergapan itu. Tapi karena dia menabur kebaikan kepada 2 orang tua ini dan dia tidak pernah tahu bahwa dia akan diselamatkan. Dia angkat 2 orang tua ini, dia antarkan kepada anaknya, justru telah menyelamatkan dia. Dan di kemudian hari, tahun 1950-an, Eisenhower masih hidup, bahkan dia dinobatkan menjadi Presiden Amerika yang ke-34. Saudara, ketika kita berbuat kebaikan, Tuhan pasti akan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak setiap kita, jemaat yang ada di rumah, apapun keadaanmu, apapun situasimu, ada beberapa orang yang bingung, Pak bagaimana dengan bisnis saya di depan, Pak bagaimana dengan pekerjaan saya, Pak bagaimana dengan kondisi keluarga saya. Saudara, apapun yang terjadi, jangan fokus kepada masalah kita, tapi biarlah kita fokus hanya kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia, dia mencurahkan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Saya ingin mengajak setiap kita berdoa dan kembali menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan, menghadapi situasi krisis yang ada. Kita tidak tahu kapan akan berakhir, tapi kita tahu Tuhan selalu ada menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami datang kepadamu. Kami sudah melewati hampir 2 bulan lamanya krisis dan kami bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, kami banyak tinggal di rumah. Tapi kami percaya Tuhan melewati masa-masa ini kami tidak akan kehilangan pengharapan. Karena kami tahu ada Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kalau hari-hari ini engkau sudah kehilangan pengharapan, engkau tidak tahu lagi apa yang harus engkau lakukan. Mungkin engkau mengatakan, Pak, tapi saya sudah nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Pak, saya sudah nggak tahu lagi, semua jalan sudah tertutup, keadaan saya sudah semakin berat. Saya ingin mengatakan kepada saudara, tetaplah percaya, Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Kalau saudara ingin dikuatkan, ingin mendapatkan jamahan Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu dan katakan, Tuhan, kuatkan aku. Berikan pengharapan di tengah krisis yang ada, karena aku percaya anugerah-Mu besar. Kasih karunia-Mu tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa, Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan pengharapan kepada setiap kami, dan kami percaya dengan pengharapan yang baru, kami akan punya semangat di dalam Tuhan, kami akan terus bangkit, kami akan terus tekun untuk percaya kepada Tuhan, membangun kehidupan kami, sampai kami melihat pengharapan itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita selanjutnya akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya ingin setiap kita memegang roti yang sudah kita siapkan, yang adalah tubuh Kristus, dan kita mengangkat tinggi ke atas. Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ini adalah tubuh Kristus. Mari kita makan tubuh Kristus untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, kasih kesetiaan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan dengan tangan kanan kita dan kita angkat ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Yesus, darah yang sudah menebus kita, darah yang telah memeteraikan kita menjadi miliknya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau mengorbankan hidup-Mu untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Engkau bangkit dari kematian, memberikan kepada kami kemenangan dan kehidupan kekal. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita telah mengikuti ibadah online MDC Jakarta. Dan saya percaya kita semua telah diberkati melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita akan naikkan doa ucapan syukur untuk persembahan kita, dilanjutkan dengan doa syafaat sebelum kita menerima berkat Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit, berdiri, dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan ucapan syukur kami. Di dalam keadaan seperti ini, kami tetap masih bisa beribadah walaupun secara online. Dan kami hari ini mau membawa ucapan syukur kami, persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memakai persembahan ini untuk memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa untuk keadaan bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat buat pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi keadaan hari-hari ini, membatasi pengembangan COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami percaya akan ada kesembuhan yang lebih banyak daripada kematian akibat COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat kita angkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Biarlah kebaikan Tuhan selalu menyertai kehidupanmu dan keluargamu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan sukacita bagi kita semua. Terimalah semua berkat itu hanya di dalam satu nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, katakan amin.